Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah meninggal sejenak, dan segala puji pula bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup yang lebih baik. Maka sudah sepatutnya lah kita menyampaikan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk hidup lebih baik, hidup dengan ilmu dan hidup dengan beramal soleh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini saya masih ingin melanjutkan kisah perjalanan hidup dari satu nabi yang bernama Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Bagian yang keberapa Bapak Ibu? Bagian yang ketiga. Kemarin sampai di mana? Sampai keluarga Yakub. Jadi Bapak Ibu, selama 20 tahun menikah, Yakub dikaruniai 4 istri, 12 anak laki-laki. Tasih kalingan boten nama-namanya. Istri yang pertama bernama Laya atau Lia. Allah memberikan anak sebanyak 6 putra. Sinten mawon Bapak Ibu? 1 Ruben atau Robin, 2 Simon atau Samun yang kelak menjadi Nabi Samun, yang ketiga Lawa atau Lewi, yang keempat Yahuda atau Yehuza yang kelak menjadi tokoh Yahudi yang paling jahat. Ya. Yang kelima, kalingan boten? Yang kelima Issakhar atau Yasakir, dan yang keenam Zebulon atau Zabulun. Kalau di dalam kitab Bible tambah 1 lagi tapi putri, namanya Dina. Kemudian menikah dengan Rahel, dikaruniai berapa anak? 2 laki-laki semua. 1 Yusuf yang kelak menjadi nabi, yang kedua Bunyamin. Kemudian dari budaknya Rahel bernama Bilha juga memberikan 2 anak laki-laki, namanya Gad atau Jed dan Asher atau Asir. Kemudian dari budaknya Laya yang bernama Zulfa, 2 putra juga. Sinten Pak? Sinten? Dan sama Naftali. Jadi semuanya 12 laki-laki plus 1 perempuan menurut kitab Bible. Jadi Bapak Ibu, ternyata jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam poligami, ternyata Nabi Yakub juga sudah poligami. Bahkan lebih hebat, karena mengumpulkan 2 saudara kandung dalam 1 pernikahan yang sekarang dilarang. Jadi nggak boleh menikahi kakak beradik dalam 1 perkawinan, kecuali salah satu sudah meninggal, baru boleh menikahi satunya atau adiknya, yang kadang kita kenal dengan istilah turun ranjang. Bahkan sekarang boleh menikahi adiknya dulu baru kakaknya, tapi syariat dulu menurut Syekh Laban, pamannya Nabi Yakub, itu harus kakaknya dulu baru adiknya. Nah, anehnya Bapak Ibu, kenapa bangsa Yahudi
orang-orang Israel justru lebih memberikan tuduhan kepada Nabi Muhammad poligami. Padahal nabinya mereka, nabinya orang-orang Israel itu lebih dulu poligami. Jadi kalau mau jujur, mestinya yang disoroti adalah Nabi Yakub, nabinya orang-orang Yahudi. Karena Yakub nama lainnya adalah Israel. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa Yakub berubah nama menjadi Israel. Karena ketika melakukan perjalanan jauh dari Palestina menuju Padang A'ram di negeri Irak, itu lebih suka perjalanannya dilakukan di malam hari. Jadi seperti peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra kan perjalanan malam. Nama Yakub berubah menjadi Israel juga kalau kita lihat di dalam kitab Tanakh, kitabnya orang Yahudi. Saya tunjukkan Bapak Ibu, saya sendiri juga tidak yakin karena lucu sekali Bapak Ibu. Lucunya di mana? Di dalam kitab Tanakh, kitabnya orang Yahudi, dikisahkan Nabi Yakub berkelahi dengan Allah dan malaikat. Nah, inilah saya jadi ragu. Ini kitab suci loh, ini kitab suci ini. Tapi dikisahkan di situ Nabi Yakub berkelahi bahkan mengalahkan Allah dan malaikat. Dan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, malaikat Israel pencabut nyawa kalah kalau Nabi Yakub. Artinya orang iso mati Yakub sing nyabut nyawane kalah kok. Oleh karena itu, karena mengalahkan malaikat Israel itu malaikat ilnya Allah, maka Nabi Yakub juga mengganti nama menjadi Israel atau Israel menurut kitab Tanakh. Saya tunjukkan. Jadi kalau besok ketemu kisah seperti ini biar tidak kaget. Beda lagi di dalam kitab Bible. Di dalam kitab Bible yang dimaksud berkelahi dengan Allah dan malaikat adalah Yakub menyandarkan dirinya pada Allah dan malaikat. Karena selama 20 tahun Yakub berkecamuk di dalam kesedihan. 4 istri dan 12 anaknya tidak menjamin kebahagiaannya. Maka dia pasrah, menyandarkan dirinya pada Allah, pun terserah Allah. Kalau menurut bahasa kita seperti itu. Dan menurut Bible juga ini merupakan hukum karma bagi Yakub. Karena dulu waktu saya ceritakan di bagian pertama, versi yang pertama, Yakub dianggap merebut doanya anak kakaknya, anak pertama dari Nabi Ishak yaitu Esau, atas rencananya Ribka, ibunya Esau atau istrinya Nabi Ishak. Maka hukum karmanya di sini, pengen menikahi Rahel malah dapat Laya dulu. Jadi masalah, berkecamuk selama 20 tahun. Tapi di versi yang lain, Yakub memang benar-benar punya hak atas doa dari bapaknya. Karena selama hidupnya selalu disakiti oleh anak yang pertama, oleh kakaknya, dinakali, dijiwiti, ditendangi, sampai Yakub diungsikan ke Syekh Laban di negeri Paddan Aram. Jadi ada 2 versi Bapak Ibu. Nah, lepas dari itu semua, setelah 20 tahun menikah, Nabi Yakub ingin kembali menemui kakaknya yang dulu pernah dendam, pernah bersumpah akan membunuh Yakub kalau bapaknya sudah meninggal. Jadi merasa gelisah. Maka berpamitanlah Yakub kepada pamannya Syekh Laban untuk kembali ke Palestina. Bahasanya, niatnya sebenarnya ingin menemui kakaknya untuk minta maaf, minta ampun kalau bahasa di dalam kitab Bible. Tentu saja pamannya memberikan kesempatan untuk segera kembali ke Palestina, ke negeri asalnya. Dan kakaknya, pamannya Syekh Laban sempat berpesan, "Ya keponakanku, ya Yakub, cukuplah 4 saja kamu beristri, kamu tidak perlu menikah lagi, dan jagalah anak-anakmu." Nah, dari kalimat Syekh Laban ini Bapak Ibu, kita mesti tahu bahwa poligami maksimal 4, tidak boleh lebih. Syariat dulu. Begitu pula syariat sekarang.
Walaupun Nabi Muhammad istrinya 10, tapi yang hidup kan 4. Ketika mau menikah lagi, nunggu 1 meninggal dulu, jadi 4. Mau nikah lagi, nunggu 1 meninggal dulu, jadi 4. Jadi yang hidup 4. Maka maksimal poligami sebenarnya 4, tidak boleh lebih. Itu saja sifat Rasul khos bil khos. Kan Nabi punya sifat 3, am, khos bil khos. Am itu umum, kita harus menaatinya. Kalau tidak, berarti kita tidak patuh pada aturan Nabi. Nikah misalnya, Nabi mengatakan an nikahu sunnati, faman rahiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah aturanku, ajaranku, maka barang siapa tidak mau menikah, bukan umatku, bukan golonganku. Berarti nikah itu wajib. 1. Nah, yang khos di atasnya am itu kesukaan Nabi, yang kalau kita meniru berpahala, kalau tidak meniru tidak apa-apa. Meniru saja kalau mampu. Contohnya apa? Poligami. Boleh meniru Nabi kalau mampu, kalau adil. Kalau tidak, ya jangan. Kalau mampu nanti berpahala, kalau tidak mampu malah khianat, musibah nanti. Itu khos. Nah, khos bil khosnya khusus untuk Nabi, yang lain tidak boleh meniru. Contohnya poligami lebih dari 4. Ini baru kisah pernikahan, belum yang lain. Nah, kembali ke Nabi Yakub Bapak Ibu. Ketika Nabi Yakub bermamitan sekaligus minta bayarannya selama kerja 20 tahun membantu Syekh Laban, bertani, berkebun, beternak, dan bayarannya luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita hitung mungkin miliaran, banyak sekali gajinya, dikumpulkan selama 20 tahun. Sudah dapat 2 anaknya, dapat 2 budaknya, masih dapat bayaran yang miliaran jumlahnya. Belum emasnya, belum peraknya, belum binatang ternaknya, kudanya, ontana, keledainya. Semua dipersiapkan untuk dibawa kembali ke negeri aslinya, yaitu Palestina. Tujuannya Bapak Ibu akan diberikan kepada kakaknya semua. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ngayem-ngayemi biar dendamnya lupa. Maka berangkatlah, tapi yang diminta berangkat itu budak-budaknya dulu. Jadi Nabi Yakub punya banyak budak juga, punya banyak pelayan, membawa bayarannya tadi beserta binatang-binatangnya berangkat duluan. Sementara Yakub beserta istri dan anaknya berangkatnya nanti, ya, belakangan. Maka berangkat semua nih budak-budaknya sampai ke sana. Nah Bapak Ibu, tentu saja budak-budak dan para pelayan sudah sampai duluan di tempat kakaknya Nabi Yakub, yaitu Al-Is atau Ais atau Esau. Dan disambut baik oleh Esau dan bertanya, ini binatang begitu banyak, biri-biri saja 250 ekor, punya siapa? Budak ini menjawab, ini adalah kepunyaan budakmu. Maksudnya Yakub. Di hadapan kakaknya Yakub merendahkan diri, seolah-olah menjadi budak agar dimaafkan, sehingga tidak melampiaskan dendamnya dulu yang pernah diucapkan di hadapan bapaknya ketika salah doa menurut versi Bible. Nah, sementara Yakub beserta istri dan anak-anaknya, kelingan boten Bapak Ibu, ketika perjalanan berangkat Isra itu, Yakub sempat mampir di satu tempat, kemudian tertidur di atas batu, dan batu itulah yang ditandai oleh Nabi Yakub seraya berkata, hei batu, besok kalau aku sudah selesai tugasku, aku akan kembali di sini, dan disinilah tempat kerajaanku, tempat kehidupanku, tempat keluargaku. Kelingan lagi Bapak Ibu, karena di batu itulah Nabi Yakub juga bermimpi. Mimpi berkata-kata, berbicara dengan Allah, dan Allah memberkati, di tempat inilah akan menjadi tempat kekuasaanmu. Sehingga Yakub ingat terus kembali ke tempat itu.
Tapi di tempat itu Bapak Ibu ternyata sudah dihadang oleh raja dan pasukannya, namanya Raja Saljam. Dan Yakub diminta menyerahkan upetinya, tentu saja tidak mau. Maka terjadilah pertarungan antara Yakub dan anak-anaknya melawan Raja Saljam dan pasukannya. Yang menang siapa, Bu? Sudah bisa ditebak. Allah sama malaikat saja kalah, apalagi raja, dimenangkan oleh Yakub. Maka tempat itulah menjadi kerajaannya Yakub. Setelah itu baru akan kembali menemui kakaknya. Baru berniat mau menemui kakaknya, tiba-tiba kakaknya sudah ada di hadapannya. Sehingga kaget Yakub, belum berangkat. Jadi kakaknya nyusul itu. Mendengar budanya cerita Yakub mampir kemana, cerita, lalu kakaknya menyusul dan bertemulah di situ. Yakub melihat kakaknya datang, langsung saja memeluk, bahkan bersujud Bapak Ibu. Ya. Tapi sujud di sini sebagai penghormatan, bukan menyembah. Dan apa kata Esau? Aku sudah melupakan dendammu dari dulu, ya, sebelum Nabi Ishak meninggal. Dan memang belum meninggal, yang sudah meninggal malah istrinya dulu, Ribka, dimakamkan di gua Makfela bersama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu, di negeri itulah terjalin satu komunitas besar. Dan di situ pula dengan seluruh kekayaannya Nabi Yakub membangun kerajaan, membangun istana, sekaligus membangun tempat ibadah yang terbesar dan sampai sekarang dirahmati oleh Allah. Bangunan apa Bapak Ibu? Masjidil Aqsa. Jadi dulu pernah saya sampaikan Masjidil Haram itu di Mekah dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta Ismail. Kalau Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Yakub beserta Nabi Ishak. Jadi bapaknya masih hidup ini, masih hidup ini. Nah, ini jadilah dua tempat ibadah yang sampai sekarang sangat dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ini sudah 17 menit Bapak Ibu. Sampun nggih? Ini kalau diteruskan nanti sampai kelanjutannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Saya kira sampai di sini dulu. Kalau tambah Nabi Yusuf nanti tambah 1 jam. Insya Allah nih Bapak Ibu, bulan Ramadan tahun depan. Sepertinya jadwal saya ini jadwal terakhir. Ya sekedar review saja. Alhamdulillah saya sudah menyampaikan kisah perjalanan dakwah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub. 10. Jadi masih kurang berapa Bapak Ibu? Masih kurang 15 berdasarkan nama Nabi yang tercantum di dalam Al-Quran. Tapi kalau dituruti Bapak Ibu, ternyata jumlah Nabi 124.000, jumlah Rasul 313. Insya Allah Bapak Ibu, dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita bisa mengambil contoh dan keteladanan untuk menjadi orang yang lebih baik dalam hidupnya, karena mereka sudah terbukti ujian dan kebenarannya daripada contoh-contoh yang ditayangkan di televisi lewat acara-acara sinetron yang sabarnya pura-pura, ujiannya pura-pura. Makatan Bapak Ibu, bila esok di Idul Fitri kita tidak bertemu, izinkan pagi ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal makbulin. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah menerima segala amalan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kuliah subuh pagi ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.